Hai guys, kamu sedang mengalami kemunduran? Ya, kalau kita mengalami gangguan kecemasan, itu bisa banget kamu mengalami kemunduran. Dari yang sebelumnya sudah enak, kemudian kamu akan mengalami kemunduran. Kamu mengalami yang kamu istilahkan dengan bahasa kumat. Ya, dan itu hal yang wajar sekali sebenarnya terjadi ketika dalam proses untuk kita pulih dari gangguan kecemasan. Nah, teman-teman, yang saya mau bahas adalah bagaimana solusinya ketika kamu itu dalam masa kemunduran ini dan kemudian kamu merasa drop, ya kan? Sering kan kamu merasa drop atau merasa nggak nyaman sekali, merasa aduh gimana sih kok aku begini lagi? Nah, jadi kamu kayak kecewa dengan diri kamu sendiri. Nah, saya akan bahas teman-teman bagaimana solusinya atau bantu kamu bisa cepat up lagi. Ya, itu yang perlu kamu butuhkan. Cepat up lagi, langsung balik lagi cepat. Ya, itu sangat penting sekali. Kamu perlu tahu caranya supaya kamu nggak ketika turun lagi drop, nggak semakin drop ke bawah lagi. Per minggu-minggu lamanya kan nggak enak banget. Berminggu lamanya kamu drop terus. Ayo, ngalami nggak kamu berminggu lamanya drop terus akhirnya sering hanya di kamar aja atau kemudian kamu akhirnya hanya sering tiduran aja kayak gitu. Itu nggak bagus teman-teman ya. Oke, mari kita bahas gimana solusinya dan bagi kamu yang baru pertama kali nonton silahkan subscribe. Oh, teman-teman sekali lagi saya mau tegaskan bahwa tidak mengapa ketika kamu mengalami kemunduran. Ya, tidak mengapa ketika kamu sudah enakan kemudian kamu kumat lagi. Tidak perlu terlalu takut dengan yang namanya kumat. Kenapa saya bilang tidak mengapa? Karena kalau kamu terlalu menakut-nakuti dirimu dengan namanya kumat, maka fokus pikiranmu adalah kumat, kumat, dan kumat. Ya kan? Ketika fokus pikiran itu kumat, itu adalah suatu hal yang menegangkan bagi diri kamu, adalah suatu ancaman bagi diri kamu. Benar nggak sih? Ancaman kan? Nah, kalau suatu ancaman, sedangkan kamu tuh orang yang cepat cemas, gimana lu nggak tambah cemas? Orang cemas kan takut kalau ada bahaya. Orang cemas takut ketika akan terjadi hal yang tidak menyenangkan, akan terjadi hal yang buruk. Oke, berarti kan itu suatu hal yang ancaman-ancaman lah. Jadi kalau kamu kemudian sering merasa bahwa, wah jangan-jangan kumat, gini jangan-jangan kumat, kamu akan semakin merasakan cemas. Oke. Sehingga yang mau saya bilang teman-teman, jangan tahu takut kumat. Kalau kamu kemudian udah enakan, kemudian kamu mengalami kemunduran, ya udah nggak apa-apa. Tinggal go on, lanjutan aja. Nggak perlu kemudian jadinya, aduh kenapa kumat lagi? Aku nggak mau kumat, nggak mau kumat. Benar, semua orang nggak mau kumat. Oke, yes, benar banget. Semua orang nggak mau kumat. Itu wajar dan normal. Ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulang lagi, kalau kamu terlalu mikirnya di sana kumat, 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 jadi kamu fokusnya makan ini kemudian kumat nggak ya? Aku lakukan ini kumat nggak ya? Kemudian kalau aku begini kumat nggak ya? Tiap hari mikirnya kumat, 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 kumat. Lihat nggak bagaimana banyaknya ancaman yang kamu berikan. Oke, teman-teman, ketika kita dalam proses perubahan untuk pemulihan itu bisa menyenangkan, bisa menyakitkan, bisa nggak enak, ya kan? Bisa membuat kamu jadi shock, itu juga bisa kan? Karena kamu merasa, oh aku harus melakukan ini, yang sebelumnya nggak pernah aku lakukan, kamu nggak nyaman dengan itu semua, itu sangat baik, bisa sekali. Jadi proses perubahan tuh nggak selalu menyenangkan. Jadi wajar sekali lagi kalau kemudian tuh up, kemudian down. Nah, teman-teman, ketika kamu mengalami kemunduran, wajar dan normal kalau kemudian kita sedih. Wajar dan normal kemudian kalau kita merasa bahwa kenapa ini terjadi. Wajar dan normal perasaan-perasaan itu, kecewa, itu sangat normal sekali. Menjadi masalah adalah kalau kemudian perasaan sedih dan kecewa itu menjadi berkepanjangan. Jadi yang harusnya bisa kamu selesaikan dalam waktu menit atau mungkin dalam waktu jam, kemudian akhirnya menjadi berhari-hari. Jika membuang waktu kamu berhari-hari atau bahkan ada orang mungkin berminggu-minggu lamanya masuk ke dalam penyesalan, masuk ke dalam kekecewaan, masuk dalam kesedihan. Oke. Nah, yang teman-teman ini loh yang perlu untuk kamu perhatikan. Jadi ketika kamu sedang mengalami masa down setelah kamu mengalami rasa enak, maka yang perlu kamu lakukan adalah akui dulu semua rasa yang muncul.
Akui semua perasaan-perasaanmu, bahwa kamu mengakui bahwa kamu kecewa, akui bahwa kamu sedih, akui bahwa mungkin kamu marah dengan diri kamu sendiri, akui bahwa mungkin kamu merasa merasa nggak berguna, akui bahwa kamu merasa sia-sia, akui semua emosi-emosi yang ada. Kalau kamu pengen nangis, silahkan nangis. Nggak ada masalah dengan kamu melakukan itu, karena itu justru bagus untuk kamu benar-benar mengakui apa yang sedang terjadi dalam dirimu, asal jangan kelamaan. Nah, setelah kamu mengakui semua emosi-emosi itu, maka langkah selanjutnya adalah apa? Melepaskan emosi-emosi itu, teman-teman. Mengakui emosi-emosi itu kamu bisa kamu tulis. Saya mengakui, saya merasa ini, saya mengakui, saya merasa ini. Jadi curhat itu, kalau kamu nggak punya teman curhat yang mengerti kamu, maka sebaiknya kamu tulis saja di dalam buku atau dalam kertas, kemudian kamu curhatkan semuanya. Saya mengakui, saya merasa ini, saya akui ada perasaan-perasaan seperti ini. Oke, kemudian yang kedua adalah lepaskan, ya kan? Kamu perlu melepaskan semua emosi-emosi yang tidak nyaman itu. Kertasnya kamu robek-robek, atau kertasnya kamu lemas kemudian kamu buang, atau dengan sekedar saja kamu hanya sekedar meniatkan bahwa saya melepaskan semua emosi ini. Ketika kamu sudah melepaskan, kamu masih merasa kurang nyaman, masih ada rasa nggak enak, masih belum bisa move on, berarti ada emosi-emosi lain yang belum kamu beresin. Jadi kamu perlu untuk menggali lebih dalam apa yang terjadi, supaya kamu bisa lepas. Kemudian yang perlu kamu lakukan yang kedua adalah kamu coba cari inspirasi positif. Cari inspirasi positif itu kamu coba cari cerita-cerita orang, YouTube tentang bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka lalui sampai hari ini, bagaimana mereka bisa mulai perjuangan-perjuangannya itu yang akan memotivasi kamu. Oh iya, ternyata apa yang saya alami itu kecil banget lah, kecil banget. Ini ternyata saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan mereka. Nah, dengan kamu melihat inspirasi-inspirasi dari cerita-cerita orang, itu akan membuat kamu merasa termotivasi. Kamu akan merasa, iya ya, cuma begini cuma masa aku kalah. Kamu akan bangkit lagi ke atas. Itu penting banget. Kamu bisa mencari buku-buku pengembangan diri, kamu bisa mencari buku-buku motivasi, atau yang lainnya untuk membantu kamu up lagi. Nah, kemudian yang lain juga yang bisa kamu lakukan adalah, supaya kamu cepat up adalah, kembali yang tadi sudah saya bahas di awal, pahami bahwa selalu ada up and down dan itu normal. Ya, sekedar pahami bahwa itu normal, ini aku sedang begini, oke normal, aku akan segera bangkit lagi. Nah, itu penting loh teman-teman. Oke, aku mengakui bahwa aku sedang begini dan aku akan segera bangkit lagi. Itu penting supaya kamu bisa cepat naik lagi. Yang perlu kamu lakukan juga adalah evaluasi. Evaluasi teman-teman, apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi akhir-akhir ini? Kamu mungkin mendengar kabar buruk kah? Atau kamu mungkin mendengar sesuatu kabar yang lain? Ataukah kamu sedang melakukan apa yang berbeda dari biasanya? Evaluasi akan membantu kamu untuk menemukan trigger atau pemicunya. Ketika kamu mengalami gangguan cemas, kamu perlu mengetahui trigger atau pemicunya. Tapi bukan dengan cara kemudian ketika kamu ketahui trigger pemicunya, kemudian kamu menghindari pemicu, juga tidak juga. Dari kamu mengetahui trigger atau pemicu itu, kemudian kamu bisa putuskan langkah-langkah apa ke depan yang bisa saya lakukan ketika saya kembali mengalami itu kembali. Misalnya kamu mendapatkan berita buruk gitu kan, karena berita buruk kita nggak bisa atur ya teman-teman. Nah, jadi kamu bisa atur kira-kira langkah apa yang bisa saya lakukan ketika saya mendengar berita buruk supaya saya nggak kembali masuk dalam kecemasan saya. Oke, jadi kamu tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Kemudian yang lain yang perlu kamu punya, yang perlu kamu lakukan ketika kamu sedang down adalah kamu perlu untuk melakukan aktivitas. Oke, jangan hanya mager, jangan hanya diem aja di rumah, teman-teman. Kamu perlu melakukan aktivitas-aktivitas. Oke, entah itu kemudian kamu olahraga, entah kamu melakukan aktivitas apa, apapun penting itu aktivitas. Aktivitas akan membantu kamu melepaskan hormon kortisol dalam dirimu. Ketika kamu stres itu kan hormon kortisol ada. Ya, kamu ketika bisa melepaskan itu, kamu akan jauh lebih baik. Jadi wajib untuk kamu ketika kamu lagi stres, itu kamu paksakan diri kamu untuk kamu olahraga. Paksakan diri kamu untuk kamu tetap jalan olahraga. Apapun itu kamu harus gerak. Gerak akan membantu kamu untuk bisa lebih baik lagi. Dan bagi kamu yang masih mengalami gangguan kecemasan, masih mengalami cemas, masih mengalami masalah pencernaan juga karena kecemasan kamu bisa gunakan buku ini. Buku Bye Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety yang akan membantu kamu untuk jauh lebih baik.
Testimoni tentang buku ini ada di Instagram Bye Bye Cemasku. Dan kamu juga bisa lihat di bagian deskripsi itu ada video YouTube tentang testimoninya, link-link Instagramnya, Instagram Bye Bye Cemasku untuk testimoninya, itu juga sudah ada di bagian deskripsi, kamu bisa lihat. Dan kamu juga di bagian deskripsi kamu klik link untuk mendapatkan buku ini. Oke teman-teman, untuk video dari saya semoga bisa bermanfaat bagi kamu, untuk kamu jauh lebih baik lagi. Salam Bye Bye Cemas.